Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Ramadhani dari kelas 11-8. Tujuan saya membuat video ini, saya akan menjelaskan tentang pergerakan para pemuda menjelang proklamasi kemerdekaan. Menjelang 17 Agustus 1945, Indonesia berada di ambang perubahan besar. Di tengah kekalahan Jepang dan kekosongan kekuasaan, lahirlah semangat dari para pemuda yang mendesak kemerdekaan segera diproklamasikan. Pada awal Agustus 1945, Jepang mengalami kekalahan telak setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Berita ini sampai ke telinga para pemuda Indonesia dan memicu keyakinan bahwa inilah saat yang tepat untuk kemerdekaan. Tokoh pemudanya yaitu seperti Sultan Syahrirul Saleh dan Darwis menolak kemerdekaan yang dianggap sebagai hadiah Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan yang murni atas kekuasaan bangsa sendiri. Perbedaan pandangan muncul antara golongan pemuda dan golongan tua. Soekarno dan Hatta memilih sikap hati-hati demi menyelamatkan rakyat, sementara pemuda mendesak tindakan cepat. 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang dan mendesak proklamasi segera dilaksanakan. Malam harinya di rumah Laksamana Maeda, para tokoh bangsawan menyusun teks proklamasi. Para pemuda ikut mengawasi agar kemerdekaan benar-benar dinyatakan atas nama bangsa Indonesia. Pada pagi 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jalan Pengangsaan Timur 56. Perjuangan para pemuda telah membuahkan hasil. Kemerdekaan Indonesia lahir dari keberanian, persatuan, dan tekad generasi muda. Berita-berita kekalahan dan penyerahan Jepang kepada sekutu telah tersebar ke seluruh pelosok dunia, tetapi untuk daerah penduduk Jepang termasuk Indonesia masih dirahasiakan. Hanya orang-orang tertentu saja yang mengerti tentang kekalahan militer Jepang yang sebenarnya. Namun, para pemuda Indonesia yang bekerja di kantor berita Domei tersebut mengetahui secara jelas tentang kekalahan dan penyerahan Jepang kepada sekutu itu. Oleh karena itu, wajar apabila R.I. Soekarno dan Drs. Mohatta tidak percaya akan berita yang disampaikan oleh pihak pemuda tersebut. Hal ini disebabkan R.I. Soekarno dan Drs. Mohatta belum lama diberi penjelasan dari Marsekal Terauchi untuk segera menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia tanpa menyebutkan keadaan perang yang sebenarnya. Akan tetapi yang sulit untuk dipengaruhi adalah kepercayaan mereka terhadap janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Oleh karena itu, golongan pemuda berusaha menggagalkan rapat PPKI yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Hatta agar supaya para pemuda turut menyatakan proklamasi. Adam Malik 1970-35. Pukul 24.00 hingga pukul 04.00 WIB tanggal 16 Agustus 1945 diadakan rapat susulan yang diadakan di Gedung Cikini 71. Jangan menunggu kemerdekaan sebagai hadiah dari Jepang. R.I. Soekarno dan Drs. Mohatta akan diamankan ke luar kota setelah proklamasi dinyatakan. Sebab, jika mereka berada di Jakarta, mereka akan dipengaruhi dan ditekan oleh kekuasaan Jepang untuk menghalang-halangi perlangsungan proklamasi kemerdekaan.